satu dibuka di sebuah desa yang terlihat muram dan sepi. Seperti tempat di mana harapan sudah lama ditarik mundur tanpa konfirmasi. Di sana, seorang kepala desa sedang gelisah menunggu istrinya melahirkan. Tapi bukannya berdoa atau menjaga istrinya, dia malah pergi ke aula neraka, tempat yang bahkan pendeta pun enggan masuk. Bapak satu ini benar-benar beda konsep. Istri melahirkan, tapi dia sibuk make deal sama iblis. Kepala desa itu bernama Daigo Kagemitsu. Saat dia masuk, pendeta yang berjaga sudah memberikan tatapan, "Bang, jangan, serius jangan." Tapi Daigo tetap ngegas. Pendeta bilang kalau sekali bikin perjanjian, hidup Daigo bakal berubah. Dan bukan berubah yang enak. Tapi Daigo cuma jawab seperti orang yang lagi dapat promo diskon 12-12. Menurutnya hidup mereka terlalu menderita. Wabah, kemiskinan, gagal panen, semua combo lengkap. Jadi Daigo memutuskan untuk memanggil 12 iblis, berharap mereka memberikan kemakmuran. Asal Daigo memberikan apapun yang dia punya. Tolong garis bawahi, dia bilang apapun. Sementara itu istrinya sedang berjuang melahirkan. Bayinya selamat. Tapi tiba-tiba petir menyambar. Mereka melihat bayi itu tidak punya kaki, tangan, mata, dan bahkan kulit pun tidak ada. Bayi ini literally seperti karakter game yang baru dibuat tapi teksturnya belum diinstal. Istrinya menangisi bayi itu tapi Daigo tersenyum. Senyum. Karena dia sadar perjanjiannya berhasil. Daigo menyuruh dukun beranak untuk membuang bayi itu. Istrinya menolak mati-matian. Tapi Daigo dingin sekali. Dukun beranak membawa bayi itu ke sungai, tapi dia tak tega menenggelamkannya. Di depan ada perahu kecil. Jadi, dia menaruh bayi itu dan membiarkannya hanyut sambil berkata dalam hati, "Nasibmu terserah takdir, Nak, tapi bapakmu harusnya dipukul pakai palitor." Tak jauh dari sana, muncul seorang pengembara buta. Dia merasakan hawa jahat dan benar saja ada monster mengintai. Tanpa ragu, dia menumbangkan monster itu. Lalu dia melihat bayi itu. Aura bayi itu aneh. Bukan manusia, tapi juga bukan monster. Dia mencium bau kutukan. Bau yang bahkan parfum mahal pun tak akan bisa nutupi. Sementara itu, bayi yang dulu hanyut kini tumbuh menjadi seorang pemuda bernama Hakiyamaru yang mengembara dengan tubuh prostetik dan indera yang tajam. Di tempat lain terjadi perang, dan dikenalkan seorang dokter bernama Jukai yang menyambung tubuh prajurit gugur dengan prostetik ciptaannya. Pendeta memujinya, tapi Jukai cuma jawab, "Daripada numpuk di gudang, ya mending dipakai." Efisiensi level Jepang Edo. Di kota, seorang bocah bernama Dororo sedang menjajakan barang curian. Tiba-tiba seorang pria paruh badan muncul dan mengaku itu barang miliknya, karena memang Dororo mencurinya darinya. Dororo kabur. Dan sambil melempar kotoran kuda, dia bergumam, "Nih, bersihin dulu biar wangi sebelum ngejar aku lagi." Saat Dororo main dengan anjing kecil di pinggir sungai, pria tadi sudah ada di depannya dan mengancam agar menurut kalau tidak dia akan mencelakai si anjing. Tapi Dororo tak mau. Tiba-tiba seseorang berada di atas. Itu Hakiyamaru. Pria itu bilang dia tak menindas Dororo, tapi Dororo menindasnya. Menurut Dorore, Hakiyamaru tidak memandang mereka. Dia menghadap sungai. Dan benar, ada monster. Hakiyamaru langsung menebas monster itu tanpa banyak gaya. One slash finish. Dororo terkesima, lalu memasangkan tangan prostetik yang terlepas dari lengan Hakiyamaru. Baru sadar kalau tangan, telinga, mata, bahkan wajah Hakiyamaru semuanya palsu. Tak lama, kulit baru tumbuh di wajah Hakiyamaru. Dororo shock setengah mampus melihat orang nambah kulit kayak download update 50 MB.
Di saat yang bersamaan, di aula neraka, Daigo melihat patung salah satu iblis yang terbelah. Dia panik. Di rumah, istrinya kini punya anak lagi. Tapi setiap hujan, dia selalu ingat anak pertamanya dan merasa ada sesuatu yang hilang yang tak akan pernah tergantikan. Dororo memandang Hakiyamaru dan bertanya-tanya, dia itu manusia atau apa? Dan episode berakhir dengan aura misteri yang bikin penasaran. Episode 2 menunjukkan. Di zaman ini menjadi pengembara itu sama saja seperti main game mode hardcore. Sekali salah langkah, respawn tidak tersedia. Tersesat, dirampok, atau hilang tanpa jejak adalah menu harian. Jadi, kalau ada pengembara yang hilang, ya sudah bukan berita baru. Sementara itu, Dororo sibuk memastikan apakah Hakimaru bisa melihat atau tidak. Dororo sampai menghalangi langkah Hakimaru seperti sales yang maksa jual paket internet. Tapi, Hakimaru tetap diam. Kalau nggak bisa lihat, mana mungkin dia ngalahin monster kemarin? Gumam Dororo, mulai menyadari jawaban dari pertanyaannya sendiri. Tapi, Hakimaru terus berjalan, sampai perutnya berbunyi. Ia mencari makanan dan langsung nangkap ikan. Mau dimakan mentah. Dororo panik dong. Woi, mau jadi sushi hidup. Tunggu, tak bikinin api dulu. Kadang Dororo dikir, Hakimaru ini kayak orang yang bisa melihat tapi pura-pura enggak. Tapi, anehnya, Dororo tidak merasa takut sama sekali di dekatnya. Dororo mulai sok kenal, sok akrab. Pokoknya kau ikut aku, kita bakal jadi kaya. Kau juga nggak usir aku kan? Artinya kau juga butuh aku kan? Ya kan? Hehehe. Hakimaru tetap silent. Lalu terungkap kemampuan unik Hakimaru. Dia bisa melihat api jiwa, bukan bentuk fisik. Warna api menentukan apakah seseorang berbahaya atau tidak. Dan jiwa Dororo berwarna terang dan bersih. Itu sebabnya Hakimaru membiarkannya berada di dekatnya. Oira wa Dororo da. Dombe de. Oyasumi. Pagi hari Dororo dapat info ada desa yang dihantui monster. Pengembara hilang dan kalau dibasmi bisa dapat hadiah. Dororo langsung semangat. Ini dia, kerja halal plus bonus. Hakimaru tentu ikut. Sesampainya di desa, penduduk menyambut mereka dengan senang hati. Wakil kepala desa menjelaskan bahwa kepala desa bernama Bandai sedang terluka. Jadi tidak bisa menyambut mereka. Dororo somong-somong dikit. Tenang semua, kami akan basmi monsternya. Bayarannya nanti terserah, asal jangan daun singkong. Warga mengucap terima kasih. Tapi Dororo memperhatikan sesuatu. Penduduknya kelihatan santai. Terlalu santai untuk desa yang katanya diteror monster. Ada yang mencurigakan. Saat malam seseorang muncul. Dororo langsung panik karena yakin itu monster. Tapi Hakimaru tetap diam. Tidak ada tanda bahaya dari api jiwanya. Orang itu pun pergi begitu aja. Pagi hari mereka dipanggil Bandai. Bandai-sama ga o futari ni omen. Wakatta. Saat masuk ruangan yang gelap, Bandai menyalakan lilin kecil. Dengan suara lemah, ia meminta maaf karena tak bisa menyambut mereka. Tapi di mata Hakimaru, Bandai bukan manusia. Dia monster. Hakimaru langsung siap menghunus pedang. Tapi Dororo dan penduduk mencegahnya. Akhirnya mereka berdua ditangkap dan dikurung. Dororo marah. Kamu kenapa tadi? Semalam gak kayak gitu. Di ruangan itu ternyata ada seorang pengembara buta. Kakek yang tadi. Ia senang karena punya teman baru. Ia datang dengan misi yang sama. Tapi saat tertidur, ia dibawa ke tempat ini. Dan ternyata pengembara buta itu punya kemampuan seperti Hakimaru. Dia bisa melihat api jiwa dan melihat Dororo sebagai api putih bersih. Dororo menunjuk ke Hakimaru. Kalau dia? Si pengembara mencium bau kutukan kuat. Bocah itu istimewa.
Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan. Hakimaru bergerak cepat. Dororo dan kakek mengikuti. Mereka mengarah ke rumah kepala desa. Saat pintu didobrak, ternyata benar Bandailah monsternya. Bandai berubah wujud menjadi monster besar. Wakil kepala desa ternyata bekerja sama dengannya. Rupanya dia terpaksa. Kalau tidak, monster itu akan memakan seluruh desa. Dororo marah. Kalau mau selamat tinggal bilang, jangan kerja sama monster lah. Tapi si pengembara buta tahu alasan wakil kepala desa tidak sesederhana itu. Dororo melihat tumpukan barang, uang dan harta para pengembara yang sudah dimakan Bandai. Wakil kepala desa mengaku, desa mereka tidak punya sumber penghasilan. Mereka berharap Bandai bisa membuat desa makmur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setelah itu, Dororo dan Hakimaru melanjutkan perjalanan. Dororo meminta maaf karena telah menghentikan Hakimaru sebelumnya. Ternyata, kau benar, Bandai memang monster. Saat istirahat, Hakimaru menulis namanya. Kakek pengembara membantu membaca huruf itu. Dan mendadak wajahnya terkejut. Aku pernah melihatmu. Kau bayi itu. Bayi yang dulu dibuang ke sungai. Sementara itu, ayah Hakimaru, Daigo, mendapat laporan ada kegelisahan di perbatasan. Mereka menambah penjaga. Dia melihat seolah peperangan akan terjadi. Investigasi sekarang. Perintahnya dingin, tajam, dan penuh firasat buruk. Di episode 3 kali ini, kita diajak kembali ke masa ketika peperangan meluluh lantakan tanah Jepang bertahun-tahun lamanya. Rintihan korban dan suara senjata bergema di seluruh medan seperti bumi sendiri sedang menangis. Di tengah kekacauan itu, terlihat Jukai, yang kini dikenal sebagai tabib baik hati, tapi dulu dia juga berada di medan perang. Saat itu Jukai sedang mengeksekusi para pengkhianat negara. Namun di balik wajah tegasnya, hatinya justru hancur. Rasa bersalah menumpuk seperti beban yang tak tertanggungkan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan melompat ke jurang. Tapi takdir berkata, belum selesai bro, karena Jukai selamat. Kini kita melihat Jukai yang berbeda. Dia punya murid bernama Kaname, dan para penduduk desa begitu menghormati dirinya. Mereka bahkan menghadiahi Jukai hasil panen, padahal Jukai sendiri sampai bingung. Menurut penduduk, jasad Jukai bukan main. Orang yang kehilangan anggota tubuh bisa hidup lagi berkat dia. Kaname sendiri sangat bersyukur menjadi muridnya. Dia pernah menjadi yatim dan Jukailah yang memberikannya hidup baru. Malam pun, saat orang lain tidur, Jukai masih bekerja untuk pasien-pasiennya. Pagi harinya, Kaname melihat seorang anak yang kehilangan tangan. Ibunya mengatakan anak itu terluka setelah berkelahi dengan samurai yang melintas. Kaname, yang hatinya cepat meletup seperti kompor gas bocor, langsung membawa anak itu ke Jukai. Jukai merawatnya dengan penuh ketelitian hingga anak itu sembuh. Tapi saat pulang, ibu itu berkata, "Terima kasih ya, tapi katanya Jukai itu dokter yang menakutkan. Katanya dia dulu membantai banyak orang di medan perang." Kaname langsung syok. Kaname pulang dengan penuh emosi dan langsung menanyai gurunya. Dan akhirnya, Jukai bercerita. Setelah melompat dari jurang, dia diselamatkan kapal asing. Di sanalah ia belajar membuat tubuh prostetik. Semua itu bukan untuk menebus dosa katanya. Dia tahu dirinya tak layak dimaafkan, tapi jika dia mati waktu itu, tak ada hal baik yang bisa ia lakukan. Mungkin hidupnya disisahkan untuk melakukan sesuatu. Kaname lalu membuka luka lamanya. Ayahnya mati saat perang dengan klan Shiba. Dia menuduh Jukai yang membunuhnya. Jukai memohon bukan untuk nyawanya, tapi setelah anak yang kau bawa tadi sembuh total, kau boleh melakukan apapun padaku. Beberapa bulan kemudian, anak itu sembuh, dan Kaname pergi tanpa menuntut apapun tapi meninggalkan luka di hati keduanya.
Saat Jukai sedang berjalan di pinggir sungai, ia terjatuh dan justru melihat perahu kecil berisi bayi yang tak sempurna. Tubuhnya hancur, tapi nyawanya masih ada. Jukai terdiam lama. Anak ini, mengapa masih bernapas? Sementara itu di istana Daigo. 1 tahun kemudian, istri Daigo melahirkan seorang anak laki-laki. Kali ini normal. Daigo sangat senang. Dia percaya inilah pewaris yang ia inginkan sejak dulu. Hekimaru, anak dalam perahu itu, tumbuh dengan cepat dalam perawatan Jukai. Walau tubuhnya prostetik, dia hidup seperti manusia biasa. Jukai bangga sekaligus heran. Anak ini tumbuh terlalu kuat untuk seseorang yang bahkan tidak punya banyak indera. Namun, kekuatan itu memiliki 名前 harga. だ。お前なら必ず超えていける。 Para monster mulai mengintainya. Mereka mengetahui keberadaan kekuatan misterius dalam tubuh Hakimaru. Jukai pun mengajari bela diri agar Hakimaru bisa melindungi dirinya. Karena ia tahu, suatu hari nanti Hekimaru harus berjalan sendiri. Sementara itu di istana Daigo, Tahomaru adik kandung Hakimaru juga sedang berlatih pedang. Takdir sedang membentuk 2 saudara yang berbeda dunia. Hekimaru dewasa kini mampu membunuh monster-monster Ayakashi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ことに何のためらいも生じはしない。 setelah membunuh monster itu, kaki kanannya tumbuh kembali. Jukai sampai speechless. Hah? Ini apa aku lagi mimpi? Kok kaki tiba-tiba respawn? Ia pun berpikir, Ayakashi tidak hanya memakan manusia. Mereka membuat perjanjian, tubuh Hekimaru pasti direbut dalam pertukaran iblis yang masa lalu. Jukai tahu ia tak bisa terus bersama Hakimaru. Suatu hari ia akan menjadi beban. Maka ia memberikan sebuah jimat yang dipakai saat pertama kali menemukan Hakimaru. Mungkin jimat ini akan membawamu ke orang tuamu. Dan itulah perpisahan mereka kembali ke masa kini. Dororo bertanya-tanya lagi. Jadi kalau dia bunuh monster, tubuhnya balik lagi ya? Kakek pengembara menjawab, mungkin saja. Kakek tua itu bergumam, berarti dulu ada orang gila yang bikin perjanjian sama iblis. Fix kalau ketemu aku sambit pakai sandal.はずだった。